Kabar mengejutkan, gemparkan dunia, termasuk media Italia geger, dengan keputusan bersejarah Timnas Indonesia yang menarik sorotan dunia jelang laga krusial lawan Australia dan Bahrain. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Tidak mau kalah. Pengamat bola Malaysia puji duet menakjubkan Tom Hay dan Joey Pelupesi yang bikin Timnas Indonesia berpeluang raih poin di kandang Australia. Ini prediksi seru yang bikin semua penasaran. Simak penjelasannya hingga selesai. Ini baru mantap. Inilah prediksi legend striker Timnas Christian Gonzalez. Timnas Indonesia bisa gegerkan dunia dengan skor fantastis lawan Australia. Ini kunci kemenangan yang bikin semua terkejut. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Bukan kaleng-kaleng, pelatih Timnas U17 kecam pemainnya yang main media sosial dan buka rahasia kondisi fisik sempurna pemain jelang Piala Asia U17. Begini langkah tak terduga yang harus ditempuh untuk raih kejayaan. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Bikin heboh, pemain Timnas Indonesia Putri yang sangat cantik dan menawan, Syafira Ika diburu klub-klub elite Asia dan Eropa. Inilah alasan kenapa dia belum memilih. Simak fakta lengkapnya dan tonton semua berita hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan, gemparkan dunia, termasuk media Italia geger, dengan keputusan bersejarah Timnas Indonesia yang menarik sorotan dunia jelang laga krusial lawan Australia dan Bahrain. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Media-media terkemuka di Italia kini serentak melontarkan sorotan tajam kepada Timnas Indonesia. Sorotan yang begitu besar datang menjelang dua laga super krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Semua ini tak lepas dari keputusan monumental yang baru saja terjadi, yakni proses naturalisasi sang penjaga gawang Emil Audero yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sebuah momen yang menggemparkan dunia sepak bola yang berlangsung pada Senin 10 Maret 2025 di Kedutaan Besar Indonesia untuk Italia di Roma. Bersama Joey Pelupesi dan Dean James, Emil mengucapkan sumpah kewarganegaraannya dan langsung menjadi bagian dari perjalanan Timnas Indonesia menuju kejayaan internasional. Keputusan berani PSSI ini menjadi sorotan utama karena Audero yang memiliki segudang pengalaman di klub-klub besar Eropa seperti Juventus, Inter Milan, dan Sampdoria, kini siap memperkuat skuad Garuda. Meski Timnas Indonesia sudah punya Martin Paes yang tampil cemerlang dalam 6 laga terakhir, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memandang penting untuk menambah kedalaman skuad demi mengantisipasi segala kemungkinan seperti cedera atau skorsing pemain kunci. Audero, yang selama ini dikenal sebagai penjaga gawang dengan kualitas luar biasa, bukan hanya berpengalaman di Serie A, tapi juga pernah bermain di level internasional bersama Timnas Italia U21. Namun, karirnya yang sempat terhenti di Como, klub yang dimiliki pengusaha Indonesia, akhirnya membawanya untuk menerima tawaran dari PSSI. Hal ini memicu banyak media Italia seperti Calcio Time dan Media Gol untuk memberitakan dengan gembar-gembor tentang keputusan besar Audero untuk beralih ke warganegaraan. Mereka bahkan memuji langkah ini sebagai strategi jitu yang bisa memperkuat lini belakang Timnas Indonesia yang akan menghadapi 2 laga hidup mati melawan Australia pada 20 Maret
dan Bahrain pada 25 Maret. Media Gol bahkan menambahkan bahwa kedatangan Audero ke timnas Indonesia bisa menjadi kunci sukses dalam dua laga penting yang penuh tantangan ini. Tak hanya itu, kehadiran Audero diharapkan akan memberi sentuhan internasional yang bisa meningkatkan peluang Indonesia untuk menembus babak selanjutnya, kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak pihak yang meyakini bahwa ini adalah langkah jangka panjang yang brilian dalam memperkuat timnas Indonesia, mengingat Audero bukan hanya berpengalaman di liga domestik, tetapi juga punya ketajaman insting sebagai kiper kelas dunia. Dengan sorotan media Italia yang semakin besar, harapan tinggi kini menyelimuti Audero. Di tengah perjuangan timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Australia yang tangguh dan Bahrain yang agresif, kehadiran seorang penjaga gawang berkelas dunia seperti Audero diyakini akan memberi nuansa baru bagi skuad Garuda. Masyarakat Indonesia pun memberikan dukungan penuh dengan optimisme tinggi bahwa sejarah baru akan tercipta di kualifikasi Piala Dunia 2026 berkat langkah strategis yang diambil oleh PSSI dan Erick Thohir. Berikan komentar kalian. Tidak mau kalah. Pengamat bola Malaysia puji duet menakjubkan Tom Hay dan Joey Pelupesi yang bikin timnas Indonesia berpeluang raih poin di kandang Australia. Ini prediksi seru yang bikin semua penasaran. Simak penjelasannya hingga selesai. Patrick Kluivert dan seluruh penggemar sepak bola Indonesia kini punya harapan besar menyusul kehadiran trio naturalisasi baru yang resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Kiper Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Pelupesi telah resmi menjadi WNI dan tengah dalam proses bergabung dengan Federasi Sepak Bola Indonesia. Di antara mereka, kehadiran Joey Pelupesi bakal menjadi angin segar bagi lini tengah timnas Indonesia. Selama ini, timnas Garuda hanya mengandalkan Tom Hay sebagai jenderal lapangan tengah yang mengatur permainan. Namun, dengan datangnya Joey Pelupesi, duet ini diprediksi bakal menciptakan kombinasi luar biasa yang semakin menguatkan lini tengah Garuda. Sebelumnya, Hay seringkali berkolaborasi dengan Ivar Jenner atau Nathan Cho Aon, namun kini dengan Pelupesi yang berpengalaman sebagai gelandang bertahan di Lommel SK, Hay akan mendapatkan partner ideal yang bisa membuatnya fokus untuk menjadi playmaker atau gelandang serang. Duet maut Tom Hay dan Joey Pelupesi pun diprediksi langsung nyetel saat timnas Indonesia menghadapi Australia di matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Raja Isa Raja Akram Shah, pengamat sepak bola asal Malaysia, yakin jika duet ini akan memperkuat lini tengah Indonesia secara luar biasa. Menurutnya, kehadiran Pelupesi memungkinkan Hay untuk benar-benar fokus pada satu tugas utama sebagai pengatur serangan dan penggerak permainan, layaknya Jackson Irvine di lini tengah Australia. Mengingat kedua tim memiliki banyak pemain yang cedera, peran lini tengah akan sangat vital dalam pertandingan ini. Raja Isa juga membayangkan duel seru antara Joey Pelupesi dan Nathan Bratan dari Australia, yang juga dipinjamkan oleh Manchester City ke Melbourne City. Apalagi, jika kedua gelandang itu benar-benar turun bersama, pertandingan ini diprediksi akan penuh drama dan sengit. Pengamat sepak bola tersebut juga memprediksi hasil yang realistis adalah imbang, mengingat kekuatan Australia yang sangat besar. Namun, semua mata kini tertuju pada strategi yang akan diterapkan Patrick Kluivert yang menjadi kunci untuk menciptakan kejutan di pertandingan vital ini. Berikan komentar kalian.
Ini baru mantap. Inilah prediksi legend striker timnas Christian Gonzalez. Timnas Indonesia bisa gegerkan dunia dengan skor fantastis lawan Australia. Ini kunci kemenangan yang bikin semua terkejut. Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Timnas Indonesia bakal menghadapi ujian berat yang tak bisa dianggap remeh saat bertandang ke markas Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga panas yang akan digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium ini sudah pasti akan memicu euforia besar di tanah air. Para penggemar sepak bola Indonesia tak sabar menyaksikan bagaimana Garuda akan menggempur Australia di laga yang dijadwalkan kick-off pada pukul 16 Oktober, waktu Indonesia Barat. Mantan striker legendaris timnas Indonesia Christian Gonzalez pun tak ketinggalan memberikan prediksi spektakuler terkait hasil pertandingan ini. Menurutnya, timnas Indonesia kini jauh lebih tangguh, apalagi dengan hadirnya sejumlah pemain baru yang semakin memperkaya kekuatan skuad Garuda. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Gonzalez menekankan pentingnya disiplin dan kerja keras yang luar biasa untuk membawa pulang poin dari Australia. Ia yakin timnas Indonesia bisa meraih hasil positif, bahkan menang melawan tim tuan rumah yang dikenal punya kualitas mumpuni. Meski ia menilai hasil imbang sudah cukup luar biasa, namun Gonzalez tidak menutup kemungkinan timnas Indonesia bisa mengejutkan dunia dengan kemenangan dramatis. Dengan pelatih baru Patrick Kluivert yang membawa angin segar, ia menilai skuad Indonesia kini semakin solid. Apalagi dengan tambahan pemain-pemain baru yang sangat berpotensi. Gonzalez percaya, meskipun suasana di Australia akan berbeda, dengan disiplin dan kerja keras, timnas Indonesia bisa mengejutkan banyak pihak. Jika kita bisa raih 1 poin, itu sudah luar biasa. Tapi kalau bisa 3 poin, alhamdulillah, ungkap Gonzalez dengan semangat yang membara. Dalam perjalanan kualifikasi ini, Kluivert juga memiliki ambisi besar, dengan menargetkan setidaknya 4 poin dari 2 laga awal melawan Australia dan Bahrain. Gaya permainan ofensif yang fleksibel ala Kluivert diharapkan bisa membawa Indonesia tampil luar biasa. Jika kemenangan benar-benar terwujud, timnas Indonesia bisa melesat naik 10 peringkat di peringkat FIFA. Jadi, apakah timnas Indonesia siap mengguncang dunia dengan kejutan luar biasa? Semua mata kini tertuju pada laga seru ini. Berikan komentar kalian. Bukan kaleng-kaleng, pelatih timnas U17 kecam pemainnya yang main media sosial dan buka rahasia kondisi fisik sempurna pemain jelang Piala Asia U17. Begini langkah tak terduga yang harus ditempuh untuk raih kejayaan. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, memberikan kabar menggembirakan tentang kondisi fisik para pemain asuhannya yang kini sudah mencapai level luar biasa, sesuai dengan ekspektasi tim kepelatihan. Tim Garuda Muda yang sedang mempersiapkan diri untuk Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi telah menjalani pemusatan latihan yang intensif di Bandung dan Bogor sejak awal Januari. Salah satu fokus utama dalam latihan mereka adalah pembentukan fisik, dan Nova dengan bangga mengungkapkan bahwa hampir seluruh pemain sudah menunjukkan kemajuan yang luar biasa, meski ada satu pemain, Evandra Florista, yang masih harus mengejar ketertinggalan setelah liburan singkat pasca timnas U20. Nova juga menyoroti kondisi psikologi pemain yang saat ini berada dalam keadaan yang sangat positif. Kami selalu memastikan mental mereka tetap stabil, dengan bantuan tim psikologi yang mengatur jam istirahat dan menjaga kesehatan mental para pemain. Kami pastikan agar mereka tetap fokus dan bugar, tambahnya dengan penuh keyakinan. Meski begitu, ada satu kebijakan yang cukup mengejutkan dan sangat penting yang diterapkan Nova menjelang Piala Asia U17. Ia melarang pemain untuk terlibat dalam media sosial. Nova dengan tegas menegaskan,
Saya minta pemain tidak melihat media sosial sama sekali. Saya tahu ekspektasi masyarakat terhadap timnas U17 sangat besar, baik itu tim senior maupun U20, dan itu bisa jadi beban berat bagi mereka. Sebagai solusi, Nova meminta para pemain untuk melupakan sejenak dunia maya agar dapat sepenuhnya fokus pada persiapan untuk turnamen besar di Arab Saudi. Kebijakan ini sudah diterapkan sejak pemusatan latihan di Bandung, di mana pemain hanya boleh memantau media sosial tanpa mengunggah apapun. Selain itu, pelatih yang pernah menangani PSM Makassar ini juga menyoroti pentingnya mental yang kuat bagi para pemainnya, mengingat banyak dari mereka yang pertama kali tampil di kompetisi sekelas Piala Asia. Pemain harus memiliki mental baja untuk menghadapi lawan-lawan berat seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Mereka jelas berada di level yang lebih tinggi, tapi saya yakin kita bisa memberi kejutan, ujar Nova dengan penuh semangat. Indonesia berada di grup C, dan hanya 8 tim terbaik yang akan melaju ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Semua mata kini tertuju pada perjuangan timnas U17 yang akan menentukan nasib mereka di panggung internasional. Berikan komentar kalian. Bikin heboh, pemain timnas Indonesia Putri yang sangat cantik dan menawan, Shafira Ika diburu klub-klub elite Asia dan Eropa. Inilah alasan kenapa dia belum memilih. Simak fakta lengkapnya dan tonton semua berita hingga selesai. Pemain bintang timnas Indonesia Putri, Shafira Ika, baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya tengah menjadi incaran klub-klub besar dari Asia dan Eropa yang berambisi untuk merekrutnya. Dalam pengakuannya yang membuat banyak orang terkejut, Shafira mengungkapkan bahwa klub-klub ternama dari 2 benua tersebut telah mulai mendekatinya dan berharap ia segera membuat keputusan. Meski demikian, ia dengan tegas menahan diri untuk tidak mengungkapkan nama-nama klub yang tertarik padanya. Ada beberapa klub yang sudah mendekati, baik dari Asia maupun Eropa, ujarnya secara misterius kepada wartawan di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 13 Maret 2025. Namun, meski banyak tawaran menggoda yang datang, Shafira masih enggan terburu-buru dalam menentukan masa depannya. Dia memilih untuk tetap fokus membela timnas Indonesia Putri, yang kini tengah disibukkan dengan jadwal padat, terutama untuk persiapan menuju ASEAN Women's Championship yang akan digelar pada Juni mendatang. Karena kita masih punya banyak jadwal tim nasional, itu yang jadi fokus utama saya sekarang, kata Shafira penuh semangat. Saat ditanya apakah ia akan membuat keputusan setelah turnamen ASEAN Women's Championship, Shafira tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti rencana tersebut. Selain tawaran dari luar negeri, Shafira juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendapatkan tawaran bermain di klub domestik pada tahun lalu. Namun, setelah Liga 1 Putri Indonesia yang semula dijadwalkan pada 2026 ditunda hingga 2027, komunikasi lebih lanjut pun terhenti. Sudah ada tawaran sejak tahun lalu, tapi karena Liga 1 Putri diundur, jadi belum ada kelanjutan, ungkapnya. Menanggapi penundaan Liga 1 Putri yang kini baru akan digelar pada 2027, Shafira mengatakan bahwa meskipun pemain sangat membutuhkan liga yang kompetitif, ia tetap menghargai dukungan yang diberikan oleh PSSI dan Menteri Erick Thohir yang telah memfasilitasi timnas putri dengan program TC jangka panjang untuk pengembangan sepak bola wanita di Indonesia. Shafira Ika jelas menjadi bintang yang sangat diburu, dan masa depannya akan jadi salah satu cerita menarik di dunia sepak bola wanita Indonesia. Berikan komentar kalian.
Geger, manajer Timnas Indonesia desak supporter hentikan rasisme ke pemain Chelsea. Sumarji murka soal insiden Kevin Dix cedera. Ini ucapan mengejutkan. Penasaran? Simak fakta lengkapnya. Dan tonton semuanya hingga selesai. Sungguh memalukan. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, melontarkan kecaman keras setelah insiden rasisme yang terjadi di media sosial terkait cedera yang dialami Kevin Dix, bek Timnas Indonesia yang memperkuat FC Copenhagen. Tindakan hina ini datang dari sebagian supporter yang justru mengejek pemain Chelsea, Trevoh Chalobah, setelah Dix mengalami cedera serius dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar UEFA Conference League melawan Chelsea pada 7 Maret 2025. Dix terpaksa ditarik keluar setelah mengalami cedera parah pada pergelangan kakinya akibat terjatuh setelah mencoba menekel Chalobah. Cedera itu membuat Dix tak bisa melanjutkan pertandingan dan akhirnya FC Copenhagen takluk 1-2 dari Chelsea. Namun, yang lebih memprihatinkan lagi adalah serangan rasisme yang datang dari beberapa oknum supporter Indonesia yang seharusnya mendukung pemain Timnas Indonesia. Sumarji pun langsung menyatakan ketegasannya mengutuk keras sikap tak terpuji tersebut. Saya sangat menyayangkan adanya tindakan seperti itu, tegas Sumarji, yang sangat kecewa dengan perilaku rasis yang terjadi di dunia maya. Menurutnya, sepak bola seharusnya menjadi ajang saling menghormati, bukan tempat untuk mencaci maki dan merendahkan pemain lawan. Ia juga menambahkan bahwa Kevin Dix sendiri telah memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut, menjelaskan bahwa cederanya bukan disebabkan oleh Chalobah dan mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menyalahkan pemain Chelsea dalam kejadian tersebut. Namun insiden ini tak hanya memicu kemarahan Sumarji, tetapi juga menambah kecemasan terkait kesiapan Kevin Dix untuk membela Timnas Indonesia. Cedera yang dialami Dix bisa menghalanginya tampil di pertandingan krusial Indonesia melawan Australia pada 20 Maret 2025, serta Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Gelora Bung Karno. Di tengah suasana yang memanas, Sumarji berharap supporter Indonesia bisa lebih bijak dalam memberikan dukungan dan menghindari tindakan yang justru merusak citra timnas. Apakah ini akan menjadi titik balik bagi supporter Indonesia untuk lebih menghormati para pemain? Berikan komentar kalian. Wow, bukan kaleng-kaleng. Kondisi mengkhawatirkan. Bek Australia gentar dan ketakutan ketemu Timnas Indonesia di Sydney karena badai cedera menghantui mereka. Simak videonya hingga selesai. Duh, Timnas Australia sudah merasa terjepit sebelum laga melawan Indonesia dimulai. Ya, betul, seorang bek tangguh mereka, Thomas Deng, kini merasa ciut nyali setelah mendengar betapa mengerikannya kekuatan tim Garuda yang bakal mereka hadapi di Sydney Football Stadium pada 20 Mei 2025 mendatang. Laga yang semula diprediksi bakal jadi pertandingan biasa, kini menjadi momok yang menakutkan bagi Australia. Bagaimana tidak, badai cedera yang melanda Australia membuat mereka hampir kehilangan separuh kekuatan terbaik mereka, termasuk pemain-pemain penting di lini belakang. Salah satunya, bek andalan Thomas Deng, yang meskipun sudah pulih, tetap merasa cemas menghadapi gempuran Indonesia yang semakin solid. Sandy Walsh, rekan setim Thomas Deng di klub Yokohama F. Marinos, bahkan membocorkan perasaan gelisah yang dialami oleh bek Australia tersebut. Menurut Sandy, Deng mengaku cemas dan khawatir setelah mendengar bahwa Indonesia akan datang dengan tim yang lebih kuat dan siap menggempur. Mereka agak khawatir, dan itu seharusnya memang terjadi karena Indonesia datang dengan kekuatan penuh, ungkap Sandy, yang merasakan betul bagaimana rasa takut itu menyebar di kalangan pemain Australia.
Di sisi lain, Indonesia kini dipenuhi pemain-pemain berkelas yang siap bertanding, seperti Sandy Walsh sendiri, yang juga siap mengobarkan semangat juang Garuda. Namun, yang paling bikin deg-degan adalah kenyataan bahwa cedera-cedera yang menimpa Australia datang di posisi-posisi kunci, membuat mereka jauh dari kekuatan puncak. Bahkan, Sandy dengan usil mengirimkan berita-berita tentang cedera pemain Australia ke Thomas Deng, yang semakin membuat bek Australia tersebut merasa terkutuk. Dia merasa seperti timnya dihantui nasib buruk, canda Sandy, sembari menggoda Deng. Seolah sudah tak ada jalan keluar, Thomas Deng dan rekan-rekannya kini hanya bisa menunggu dengan cemas pertemuan besar yang bisa mengubah segalanya. Laga ini tak hanya jadi ajang pembuktian untuk timnas Indonesia, tetapi juga menjadi pertaruhan besar bagi Australia yang tengah terlilit masalah cedera. Dengan suasana yang begitu panas dan penuh ketegangan, pertandingan ini jelas akan menjadi duel yang sangat seru dan memacu adrenalin. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh tekanan ini? Kita tunggu saja, berikan komentar kalian. Alhamdulillah, ini baru mantap. Gemparkan Asia Tenggara, media Vietnam, akhirnya mengakui Indonesia bisa curi poin dari Australia. Persaingan panas kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin seru. Penasaran? Simak penjelasan detailnya hingga selesai. Dan berikan komentar kalian. Ayo, siapa yang sangka, media Vietnam yang selama ini seringkali meremehkan kekuatan timnas Indonesia, kini seolah terpaksa membuka mata lebar-lebar. Mereka mengakui bahwa peluang tim Garuda untuk mencuri 1 poin di kandang Australia sangatlah besar dan layak diperhitungkan. Semua ini berawal dari ambisi besar Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026 yang semakin nyata berkat tangan dingin pelatih legendaris Patrick Kluivert. Dalam hitungan hari, skuad Indonesia akan memulai petualangan seru mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan 2 tim tangguh, Australia dan Bahrain, siap menyambut mereka dengan segala kekuatan yang dimiliki. Namun Indonesia tak boleh dianggap remeh. Mereka sudah berhasil menahan imbang Australia 0-0 dan Bahrain 2-2 dalam pertemuan sebelumnya, yang semakin memanaskan peluang mereka untuk lolos ke turnamen terbesar dunia itu. Peluang Indonesia semakin terbuka lebar setelah PSSI dengan cerdik memperkuat kedalaman skuad Garuda. Pemain naturalisasi seperti Ole Romeni, Tim Gapens, Dion Marks, serta pemain Eropa seperti Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi diharapkan bisa segera bergabung untuk menambah kekuatan tim. Persiapan matang ini pun mencuri perhatian media Vietnam, yang seolah-olah melupakan rivalitas lama mereka dengan Indonesia dan memberikan dukungan penuh pada tim Garuda. Dalam artikel yang ditulis, media Vietnam, Soha, dengan penuh rasa optimisme menuliskan bahwa Kluivert dan timnya memiliki peluang besar untuk mencuri poin di Australia. Bahkan mereka yakin, meski Australia bermain di kandang, badai cedera yang melanda tim Socceroos akan mengurangi kekuatan mereka. Namun, meski mendukung Indonesia, Soha tak bisa menyembunyikan kekhawatiran mendalam. Mereka takut, jika Indonesia berhasil meraih poin, maka Vietnam akan semakin tertinggal dalam peta persaingan kualifikasi karena Indonesia sudah melampaui rekor mereka di Piala Dunia sebelumnya. Saat ini, Indonesia sudah mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan, jauh lebih baik dibandingkan Vietnam yang hanya meraih 4 poin dari 10 pertandingan pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Jika Indonesia bisa meraih poin lebih banyak dari Australia dan Bahrain, maka rekor Vietnam akan semakin tergerus.
semakin seru saja, ya. Berikan komentar kalian.